Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat FShare. Ketemu lagi dengan saya Stefani dari Divisi Promosi KNEKS. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah ada narasumber kita dari KDKS Riau, yaitu Bapak Dr. Syahrial Abdi, selaku Kepala Sekretariat KDKS Provinsi Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FShare, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak, mohon izin, Stefani akan menanyakan beberapa hal tentang KDKS. Karena memang KDKS gaungnya sangat besar sekali, dan KDKS ini adalah salah satu program prioritas yang diunggulkan oleh Bapak Wakil Presiden. Izin Bapak, Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Kita ingin tahu apa alasan pemerintah Provinsi Riau merasa perlu untuk pembentukan KDKS dan berkomitmen menjadi daerah pionir yang membentuk KDKS. Oke, baik. Pertama, tentunya kita melihat baik secara histori, kemudian letak geografis, kemudian secara kultur, ya, bahwa masyarakat Riau dan juga Kepulauan Riau yang asalnya dari Riau itu adalah masyarakat yang sangat religius. Kita mengenal di Riau itu adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Nah, ini tergambar dari kultur juga yang ada di masyarakat, yaitu budaya Melayu. Jadi kalau sudah Melayu itu otomatis including di sana Islam. Kemudian kehidupannya berasaskan pendidikan Islam. Nah, di dalam perkembangannya, Provinsi Riau ini kan menjadi daerah yang tumbuh dengan pesatnya. Nah, demikian karena memang sumber daya yang ada di Provinsi Riau ini, sumber daya alamnya maupun SDM-nya, itu semakin berkembang. Nah, pemanfaatan sumber-sumber inilah yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya di dalam pemerintah daerah, visi dan misi, kemudian rencana pembangunan jangka panjang, renstranya semuanya ditetapkan dalam visi Riau itu adalah menjadi pusat kebudayaan Melayu. Nah, di lingkungan masyarakat yang sejahtera se-Asia Tenggara itu punya visinya kita. Dan di sini wajar ketika 30 tahun yang lalu digagas oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Nah, hari ini diwujudkan hal tersebut. Nah, mungkin sebelum kita berpikir kemarin membentuk KDEKS, faktanya adalah gerakan ekonomi keuangan syariah itu di Riau, di daerah perkotaan terutama, itu kita rasakan munculnya kesadaran dari masyarakat untuk memahami, menambah pengetahuan, kemudian literasi tentang syariah itu sendiri cukup pesat di Provinsi Riau. Kenapa demikian? Karena memang sebagaimana kita ketahui, para ulama, para penggiat keagamaan itu di Riau cukup profesional gitu. Nah, munculnya kajian-kajian subuh dan segala macamnya itu mengedukasi masyarakat kita. Kita pernah dengar dulu gerakan di milenial kita, anak muda kita, ayo berhijrah gitu ya, dan segala macam. Nah, oleh karena itu, ketika kepemimpinan pemerintahan kita, beberapa gubernur dari dulu memang sudah menjadikan kehidupan masyarakat kita ini memang diarahkan menjadi religius karena memang cocok secara karakter budaya. Kita punya tunjuk ajar Melayu sebagai literasi untuk bagaimana kehidupan berbudaya Melayu yang baik. Kemudian juga kita punya basis-basis secara sejarah, bagaimana ada Kesultanan Siak dulu yang memang juga punya misi pemimpinan Islam. Selat Malaka yang kita sama-sama tahu bahwa pusat pengembangannya masuk dari pesisir Sumatera. Nah, saya ingin kaitkan itu tadi dengan bagaimana pesatnya pertumbuhan ekonomi di Riau.
di beberapa belasan tahun terakhir. Kita kaya sumber daya alam, ada migas, kelapa sawit, dan segala macamnya. Nah, alhamdulillah, karena mungkin masyarakat Riau orang yang pandai bersyukur gitu ya. Jadi kelimpahan rezekinya dan segala macamnya. Nah, inilah yang dikelola awalnya oleh entitas-entitas bisnis syariah. Kenapa demikian? Mungkin yang konvensional tumbuh sudah lazim, sudah biasa. Tapi kemudian ada kesadaran sehingga pemerintah wajib menyediakan opsi sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi sebelum kita berpikir kemarin membentuk KDEKS, entitas ini sudah tumbuh dengan sendirinya. Maka lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, segala macamnya, membentuk ekonomi keuangan sosial syariah, ya Basnas, lembaga-lembaga zakat, dan segala macamnya. Kemudian pemerintah memperkuat dengan undang-undang tentang zakat, kemudian ada undang tentang wakaf dan segala macamnya. Jadi itu Riau sangat besar berkembang. Nah, ketika kita sama-sama ketahui bahwa pemerintah pusat dalam periode 2019 dan 2024 ini, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, Wapres, itu sudah melahirkan master plan ekonomi keuangan syariah 2019 dan 2024. Wah, ini menjadi pesan yang kita dapat dari daerah bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu sudah menjadi grand design untuk menjadi alternatif pengembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengetahui terbentuknya KNEKS di Pusat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, maka kita tidak tinggal diam. Nah, tanpa kita saingan sama Sumatera Barat, mana yang dulu nih kita bentuk KNEKS, Riau atau Sumbar? Ternyata Sumbar lebih dulu beberapa waktu daripada Riau. Nah, kami ketika itu menyadari bahwa Sumatera Barat waktu itu hanya membentuk struktur KDEKS, tapi tidak punya peraturan gubernur sebagai acuan. Kemudian kita lihat juga Jawa Barat itu mereka sudah mencoba menurunkan master plan tadi menjadi peraturan gubernur, tapi belum punya struktur KDEKS. Nah, ketika itu Riau lah yang pertama kali mendesain struktur KDEKS dan kemudian merancang peraturan gubernur tentang bagaimana KDEKS ini bekerja dan bagaimana mengkompilasi semua program dari pemerintah daerah yang sudah ada melalui APBD baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini kita sinergikan dan kolaborasikan untuk mendeklar ya seberapa kontribusi dari rencana pembangunan kita itu yang berbasis kepada ekonomi dan keuangan syariah. Kenapa kami katakan demikian? Karena faktanya juga selama ini karena visi dan misi kita tadi sudah menganut unsur religiusitas di dalam beberapa kepemimpinan baik gubernur maupun bupati wali kota. Nah, maka ketika pertama kalinya Pak Gubernur Riau Pak Samsuar juga sudah beberapa kali melakukan gerakan ketika beliau juga menjadi bupati di Siak. Itu Siak terkenal dengan capaian zakatnya yang signifikan, terbaik se-Indonesia. Kemudian ketika beliau menjadi gubernur juga membawa bagaimana kemudian zakat, wakaf, dan semua gerakan tadi yang dilakukan di sana diperbesar skalanya. Nah, maka ini menjadi angin segar lah bagi kita di Provinsi Riau untuk melembagakan ini, kemudian tidak hanya melembagakan, tapi memastikan punya program, dan kemudian bisa bersinergi dan kolaborasi dengan sumber-sumber dana yang ada, dan kemudian sumber-sumber daya yang tadinya bergerak sendiri-sendiri, yang kita katakan entitas-entitas tadi. Nah, akhirnya di tahun 2022, kurang 10 bulan yang lalu lah ya, itu sudah terbentuk KDEKS. Nah, kami tidak hanya membentuk KDEKS, tapi kemudian ingin agar KDEKS ini benar-benar kokoh, kuat, mengakar, dan benar-benar bisa menjadi tempat bernaung semua stakeholder entitas yang tadi bergerak sendiri, kemudian dikolaborasikan
sehingga kita benar-benar punya data nanti, benar-benar memahami gerakan itu sebagai sesuatu yang komprehensif, tidak lagi bergerak sendiri. Contoh, di keuangan sosial syariah, kita bukan mau menyatukan, oh semua harus zakat di sini, semua harus zakat, enggak. Silahkan tumbuh sendiri, tapi paling tidak kita akan punya big data seberapa orang yang bayar zakat, supaya kita tahu nanti apa memang semuanya sudah melaksanakan kewajibannya. Kemudian bagaimana penyalurannya untuk memastikan bahwa sudah tepat sasaran atau belum, sudah sesuai kaidah atau belum. Ini kan perlu ada kontrol. Nah, ini yang kita satukan. Nah, dia KDKS itu kita maknai seperti demikian. Baik, terima kasih Pak. Berarti memang syariah di Provinsi Riau itu sendiri melaju cepat memang karena budayanya yang kuat ya Pak. Oh ya, budaya yang kuat, lalu gerakan Ekser juga memang masyarakatnya juga udah keinginan, istilahnya demand-nya juga sangat tinggi di sini. Oke, baik, di sini memang tugas mulia sekali Pak untuk mengembangkan Ekser bersama-sama stakeholders yang lain. Baik Pak, untuk pertanyaannya selanjutnya, KDIKS dilihat memang sangat strategis sekali, apalagi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa memang walaupun bukan Riau yang pertama kali diresmikan, tetapi memang Riau ini adalah pionir untuk membuat grand design-nya seperti itu. Dan mungkin bisa diceritakan apa tahapan dan langkah Provinsi Riau pada proses pembentukan KDIKS itu sendiri, Pak. Bagaimana proses-prosesnya? Baik. Jadi begini, ada hal yang menarik. Jadi ketika pertama kalinya Pak Gubernur Pak Tamsuar melaksanakan tugasnya di Riau bersama Pak Edi Natar, beliau ini langsung menggagas bagaimana kita bisa punya wisata halal, bagaimana makanya kita lebih duluan lahir pergub tentang wisata halal gitu. Itu digagas oleh kawan-kawan dari Dinas Pariwisata. Artinya secara program kita sudah membuat mandatori untuk gerakan wisata halal itu. Nah, tapi KDIKS kan betul-betul 2022. Berarti sebenarnya yang saya katakan tadi sudah ada upaya, tapi masih parsial. Nah, oleh karena itu, ketika kita sampaikan diskusi kepada Pak Gubernur, dan kemudian kita ajak beberapa akademisi dari kalangan kampus, kemudian kita ajak dari tokoh agama, lintas ada dari MUI, kemudian NU, Muhammadiyah, semuanya kita. Jadi kalau kita lihat nih di struktur KDIKS Riau ini unik nih, jadi campur semuanya di sini. Ya ada, jadi kita memandang ekonomi syariah yang harus digerakkan bersama. Terlebih dari perbedaan pandangan nggak ada masalah. Ini yang menariknya. Jadi ada tokoh NU, ada tokoh Muhammadiyah, semuanya baur di KDIKS. Itu hikmah pertama. Yang kedua, kami tidak ingin kemudian KDIKS ini hanya simbolik atau begitu sudah ada hanya memenuhi syarat saja ada KDIKS. Nah, karena itu kami tuangkan di dalam, awalnya kita mau merancang jadi peraturan daerah, tapi ketika kita memahami kalau menjadi negara ini proses yang panjang, ada kajian akademik, naskah akademik, dan segala macamnya. Nah, kami coba identifikasi semua program dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau, kemudian program dan kebijakan kabupaten kota, mana yang identik ya, yang bisa kita identifikasi sebagai program-program yang terkait dengan ekonomi syariah atau keuangan syariah. Ternyata kita nemu misalnya seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, itu ada sertifikasi halal. Kemudian ada program yang terkait dengan industri rumah tangga, UMKM yang mendorong program. Jadi sertifikasi halal, dan kemudian bagaimana pelatihan tentang menyiapkan produk halal. Kemudian begitu juga hampir di semua kabupaten kota itu program ada. Ya, kita berarti sudah nemu. Kemudian kita nemu lagi sudah ada peraturan gubernur juga tentang wisata halal. Dan kita kemudian juga menemukan bagaimana pertumbuhan yang signifikan dari lembaga-lembaga siswa. Ya, sangat banyak sekali.
kemudian pondok-pondok pesantren yang mengembangkan ekonomi bisnis pesantren. Satu pesantren, satu produk, dan segala macam. Nah, ini sebenarnya program yang memang sudah ada, baik melalui kebijakan pemerintah pusat. Nah, syukur juga kita kemudian ketika kita berdiskusi dengan Bank Indonesia, OJK, ternyata sangat banyak program, terutama yang di divisi ekonomi keuangan syariahnya Bank Indonesia. Temulah kita di akhirnya kita coba himpun penggerak-penggerak atau pegiat-pegiat di ekonomi keuangan syariah itu beliau luar biasa. Jadi gerakan ini semua kita bantu. Nah, yang trigger yang paling besar itu adalah ketika Pak Gubernur di mulai tahun 2019 itu menggagas untuk mengkonversi Bank Riau Kepri Syariah ya dari konvensional menjadi syariah. Nah, gaung ini semakin besar. Nah, artinya saya katakan tadi kami mengidentifikasi semua program yang dari APBD, dari organisasi perangkat daerah, dinas-dinas dan badan yang identik dengan itu. Kemudian kita hitung nilainya, cukup signifikan. Nah, inilah yang kemudian kita lembagakan, kemudian kita jadikan peraturan gubernur sebagai implementasi dari tugas KDIKS di Riau. Nah, makanya kalau di strukturnya kita lihat itu ada setidaknya ada 20-an OPD masuk di dalamnya. Baru dia ada dari manajemen eksekutif. Jadi kalau kita lihat program dari Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah yang dari pusat itu boleh dibilang kita bisa eksekusi 80%-nya identik dengan yang ada di Provinsi Riau. Nah, kecuali yang memang secara skala atau kapasitasnya mungkin tidak menjadi kewenangan daerah, itu kami tidak masukkan. Nah, jadi karena memang sudah tumbuh dengan sendirinya, makanya kemudian kami bersepakat KDIKS Riau tadi, begitu dipergubkan, kita tidak mau mengambil alih apa yang sudah berjalan. Kita hanya mempercepat, mengembangkan, memastikan semua gerakan tadi itu punya salurannya. Makanya seperti di salah satu kabupaten, di Kabupaten Kampar misalnya, itu ada kelompok masyarakat yang fokus di pengembangan ikan patin. Nah, ikan patin ini kemudian di-labeling menjadi produk halal. Dan hari ini menjadi konsumsi jemaah haji di kita melaksanakan ibadah itu dari kita. Kemudian kita punya program dari Kabupaten Bengkalis Pulau Zakat. Pulau Zakat itu ada rupa. Kemudian kita punya Siak hari ini menjadi konservatif. Jadi gerakan seperti inilah kemudian yang kita kompilasikan. Nah, kenapa kita perlu kebutuhan daerah? Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu pasti. Kemudian kewajiban kita untuk memastikan bahwa itu menjadi program dari pemerintah daerah. Kemudian kita bisa mengukurnya, biar kita bisa kemudian melihat dampaknya atau manfaatnya bagi masyarakat. Nah, jadi kemudian selanjutnya masalah berikutnya adalah ketika itu menjadi kewenangan daerah, ada keterbatasan daerah yang di dalam proses ini harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu kami, pemerintah daerah ini kan ibunya Kementerian Dalam Negeri. Semua peraturan daerah, semua peraturan gubernur, kemudian harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, ini juga yang kami alami, yang kita testimoni, proses tadi agak sedikit terhambat awalnya. Kenapa demikian? Karena memang menyamakan persepsi bahwa ekonomi keuangan syariah itu bukan sebuah gerakan mensyariahkan semua yang ini, atau kadang identik dengan istilah bakal radikal atau apa segala macam. Ini yang kita bangun dalam diskusi bersama untuk meyakinkan bahwa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya alternatif dari pemulihan ekonomi nasional. Kebetulan fase itu COVID, dalam COVID, jadi kita yakinkan ini buktinya bahwa ekonomi syariah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bangkit
dari keterpurukan perekonomian. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan sendiri bagi kita kemarin untuk Mungkin masyarakat itu hanya masyarakat juga pemerintah pusat juga. Pusat. Nah, itu tantangan tersendiri karena kita juga nggak mau dikatakan wah Riau nanti menjadi daerah yang kemudian identik dengan menjalankan atau menjadi daerah yang hanya tahunya syariah tidak. Kita syariah itu kan universal, berlaku nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang, tidak hanya berlaku bagi Muslim kan, ekonomi keuangan syariah pun bisa. Gitu. Nah pemahaman ini yang kita. Nah oleh karena itu saya ingin katakan bahwa sejak digagasnya itu, kemudian beriring lagi dengan perkembangan konversi Bank Riau Febri Syariah, kemudian BUMD kita akhirnya kita selaraskan karena akan menjadi ekosistem. Kita punya BUMD penjaminan yang krida, jaminan kredit daerah. Ini juga sudah bertransformasi menjadi penjaminan syariah. Nah, kemudian ada lagi permodalan ekonomi rakyat BUMD kita juga supaya nanti juga di samping pengembangan ekonomi keuangan syariah juga tercipta sinergitas antar BUMD tadi sebagai tidak hanya menjadi entitas bisnisnya pemerintah daerah melalui BUMD, tapi juga menjadi ekosistem ekonomi dan keuangan syariahnya. Dan ini sudah nular nih ke BUMDes. BUMDes kita sudah banyak juga yang membuat pola syariah. Nah, akhirnya niat kita untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan APBD provinsi, APBD kabupaten kota sampai ke desa itu nanti disambut baik nih oleh KNKS pusat. Kita dengar bahwa KNKS pusat ingin dalam tahun ini mencoba untuk bagaimana daerah bisa memasukkan dan menuangkan gagasan ekonomi keuangan syariahnya dalam RPJMD. Karena secara perencanaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah itu, disitulah harus dituangkan visi misi dari kepala daerah. Nah, mudah-mudahan kalau sudah ada dalam RPJMD, 5 tahun program pemerintah daerah itu bisa menjamin tercapainya tujuan dari pengembangan ekonomi keuangan syariah. Jadi langkah-langkah seperti itulah yang kita lakukan supaya dia legal dan kemudian mendapat kepastian ketercapaiannya. Jadi kalau kita hanya ngomong misalnya kemudian sulit diimplementasikan, bisa dilaksanakan oleh dinas ini kan kita nggak ada gunanya juga. Jadi strateginya adalah bagaimana program tersebut bisa masuk menjadi dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di daerah. Seperti layaknya itu, Meksi yang di pusat kan udah masuk dalam RPJMN, tapi kemudian ke daerahnya tidak ada tuntutan untuk mewajibkan itu. Kenapa? Karena daerah otonom. Ini tergantung kepada bupati, wali kota, dan gubernur. Tapi Riau punya semangat itu, alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, semua stakeholder kita sudah sepakat itu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Memang banyak sekali Pak tantangannya Pak ya, tapi memang karena demand-nya juga sangat tinggi dan alhamdulillah juga memang ya pastinya tidak lepas dari dukungan pemerintah juga. Ya. Memang pemerintah juga banyak memberikan banyak channel untuk mempercepat proses itu semua sehingga memang sampai kemarin pemenang penghargaan Adinata Syariah ya Pak ya. Masya Allah. Ya, itu kami terima kasih juga. Berarti apa yang diupayakan oleh Riau diapresiasi. Ya, alhamdulillah. Itu buktinya konkret bekerja. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, KDIKS Riau memang memiliki tantangan yang besar sekali Pak. Tadi memang Bapak udah sebutkan beberapa tantangannya memang. Namun kira-kira namun di satu sisi ketika memang ada tantangan yang besar, pastinya juga ada harapan yang besar untuk Provinsi Riau untuk lebih berkembang lagi KDIKS-nya. Mungkin bisa disebutkan apa-apa saja harapan-harapan ke depannya untuk KDIKS Riau. Ya. Sangat banyak ya. Saya bilang dari hampir 80% dari Meksi itu bisa kita turunkan menjadi program di daerah. Ya setidaknya dari fungsi direktorat aja kita menjadi pusat industri halal. Nah kita kemarin Pak Gubernur sudah bicara dengan Pak Wali Kota Pekanbaru, ada
kawasan industri Tenayan Raya yang memungkinkan untuk menjadi sentra industri halal. Kemudian ada di Dumai juga, dan terakhir ini ada di Kabupaten Kampar yang juga punya tanah siap untuk menjadi daerah untuk pengembangan industri halal. Nah, kenapa demikian? Kaitannya adalah bahwa Riau itu punya source, ya, sumber daya yang istilahnya memungkinkan untuk produk-produk halal gitu. Kita punya kelapa, punya sawit, sagu, ya, kemudian kelapa ini jangan dilihat kelapanya. Kalau kenal dengan produk santan gitu ya, ini nggak boleh disebut ya. Nggak boleh disebut lagi. Ya, ada produk kita itu dari kelapa di daerah Indragiri Hilir itu sangat digemari dan masuk ke pasar Timur Tengah gitu. Oh ya. Ya, santan itu kan, santan. Tapi kemudian ternyata Timur Tengah kenalnya bukan dari Indonesia, tapi dari Singapura. Oh, karena dijualnya di Singapura. Singapura, padahal itu dari Indonesia. Dan itu ada di salah satu pulau di Kabupaten Indragiri Hilir. Memang naik kelapa. Ya. Produk halal jadinya. Produk halal, betul. Ya. Dan seingat saya memang di Pak Wapres juga, seingat saya memang mau ada seperti kayak semacam business matching. Jadi business matching itu juga sangat diperlukan, apalagi produk kelapa. Kita kan memang negara dengan banyak kelapa, betul. Dan salah satunya adalah Riau. Dan memang kelapa itu dari ujung ke ujung memang sesuai dengan prinsip syariah, bermanfaat. Siapa yang ngira sabut kelapa dari Indragiri Hilir itu ternyata bikin dashboard sama joknya mobil yang premium gitu ya, premium, jadi dashboardnya sama itu dari kelapa, kayak untuk kayak coco fiber itu ya. Iya, coco fiber. Makanan yang minuman segar itu juga dari kelapa, itu kan dari halal. Jadi semuanya soft tadi. Itu tadi seperti ikan patin. Ya. Patin itu bisa jadi karbon, patin, dan segala macam. Nah, itu jadi bekal jemaah haji. Iya, betul. Bahkan permintaan dari anunya juga di sana. Nah, itu kemarin sentra-sentra bisnis seperti itu. Juga bekerja sama kemarin dengan yang industri halal yang di Sidoarjo yang sempat kita lihat. Jadi obsesi kita punya seperti yang di Sidoarjo tapi di Riau. Itu sangat memungkinkan karena source-nya kita punya semua. Daerah sagu, makanan yang gluten free kan, disenangi oleh sekelompok masyarakat hari ini. Kemudian industri halal itu sendiri, ya alhamdulillah capaian sertifikasi kita memang tidak sesignifikan di daerah Jawa, tapi kalau dibandingkan jumlah penduduknya, persentasenya sudah cukup besar. Kesadaran masyarakat juga untuk mengkonsumsi halal itu sudah menjadi lifestyle ya, bukan karena halalnya lagi, tapi karena memang sehat, aman gitu kan. Itu yang sedang gemari oleh masyarakat sekarang. Nah, kemudian ketika kita bergeser nanti, bahkan kita ingin Riau menjadi pusat riset halal. Nah, kemarin gubernur sudah bersurat ke BRIN, kemudian didorong oleh KNEKS untuk Riau menjadi pusat riset halal. Kemudian juga dari konteks keuangan sosial syariahnya, ya alhamdulillah Pak Gubernur dan beberapa bupati kita itu sudah mendapat penghargaan sebagai kepala daerah yang concern untuk mengembangkan keuangan sosial syariah, zakat, wakaf, dan lain-lain. Kita semua ASN di Riau, zakatnya payroll sudah semuanya. Wakaf wakaf 1.000 per hari. Jadi gerakan wakaf uang, wakaf melalui uang, itu sudah diedukasikan di kita. Nah, makanya tadi kalau kita simak dalam buka dari Pak Gubernur juga di pidatonya disampaikan oleh Pak Asisten, wakaf nanti di anak-anak kita itu jadi sudah yang biasa. Jadi mereka punya celengan nanti yang mungkin dibantu dari PRK Syariah lah. Jadi begitu masuk ke sistem. Langsung masuk ke sistem gitu. Ya, kalau dulu mengenalnya hanya tabungan saja, tapi ini udah tabungan wakaf. Tabungan wakaf. Masya Allah. Dan dulu ya mohon maaf ya, termasuk saya juga mungkin kita semua. Lihat wakaf itu artinya hanya tanah untuk kuburan, masjid. Hari ini semuanya bisa wakaf. Nah kemudian ini mohon maaf juga tokoh-tokoh kita yang berkemampuan hari ini, kalau kita perhatikan mereka punya semangat, yang punya tanah,
yang punya aset. Hari ini karena pemahaman literasinya wakaf itu sudah sampai ke rata-rata mereka sekarang wakafkan. Itu kita ada tanah yang mungkin nilainya triliun ya, tapi tokoh kita tersebut yang mewakafkan, dan kemudian inilah yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada Pak Wapres, kemudian ke beberapa investor, yang jika mungkin menjadi wakaf produktif, sekolah, rumah sakit, atau apa yang kemudian bisa gratis untuk masyarakat. Nah, kemarin ketika Pak Gubernur ke Saudi juga sudah ada rencana investor untuk. Jadi semua wakaf-wakaf tadi dikelola oleh Nazir kita. Jadi di badan wakaf kita itu Nazir. Transformasi Nazir ini juga sudah diadopsi oleh Bank Riau Kepri Syariah. Semua pimpinan cabang Bank Riau Kepri Syariah itu sudah certified Nazir. Jadi Nazir semuanya. Jadi tidak lagi hanya mengelola uang, tapi suatu saat yayasan yang dibentuk untuk itu sudah bisa memberi alternatif pilihan kepada nasabah jika ingin mengelola aset. Gitu. Nah, ini kan yang tidak bisa dilakukan di bank konvensional, gitu, tapi bisa dilakukan di bank syariah. Nah, artinya kalau bicara potensi dan harapan tadi, wah luar biasa. Sangat banyak dan besar. Pertama, ekosistemnya sangat mendukung. Kemudian di sini ada bank daerah se-Indonesia yang ketiga menjadi syariah, tapi kemudian asetnya yang terbesar, 33 triliun, bank syariah yang terbesar. Inilah yang kemudian menjadi motor penggerak ya. Jadi motor penggerak ekosistem syariah tadi. Kita punya ratusan pesantren yang punya forum komunikasi pondok pesantren yang juga nge-link di sana. Jadi linkage-nya dari transaksi uang syariah. Kita punya himpunan ekosistem bisnis pesantren Happy Trend di Kota Dumai yang mengkolaborasikan beberapa pesantren untuk mengembangkan bisnis, dan kemudian hasilnya juga untuk ekonomi di pesantren. Nah, ini jadi berkesinambungan ya Pak ya? Berkesinambungan. Jadi kemudian kita bergeser dari keuangan sosial syariah ke keuangan syariah tadi ini. Alhamdulillah tadi itu yang saya katakan, bank daerah kita sudah jadi bank syariah. Kemudian tadi ekosistemnya juga, ekosistem saya katakan kita sudah punya BUMD juga, tadi penjaminan kredit syariah, kita punya juga BUMD yang awalnya permodalan ekonomi rakyat, kemudian menjadi syariah, dan ini sudah menjadi entitas itu. Kemudian untuk kewirausahaan dan bisnis syariah, wah kemarin itu, ini milenial ini. Wah, ini milenial luar biasa di Riau. Mereka punya semangat yang luar biasa. Nah, makanya kemarin di lantai 14 nih Bank Riau Syariah ini kemudian mengajak adik-adik dari beberapa kampus yang ingin untuk punya usaha startup, mungkin usaha yang kemudian digital ya, startup atau apapun itu, kemudian dilatih sebagai program dari BRKS, melatih kemudian untuk menumbuhkan sentra-sentra bisnis baru dan kewirausahaan baru. Nah, ini adik-adik kita yang muda-muda ini dilatih selama beberapa waktu, sehingga mereka diyakini kemudian mampu untuk menggerakkan bisnis. Nah, hebatnya di adik-adik kita itu ada salah satu kemarin kelompok yang dilatih juga, yang hari ini masih eksis. Mereka tadi saya dapat laporan, mereka cara kerjanya ini unik gitu, cara kerja kolaborasi gitu. Jadi mereka memposisikan diri sebagai sebagai penyedia jasa outsourcing tenaga kerja, tapi sesuai dengan permintaan. Nah, contoh, ini kan lagi tumbuh nih kafe-kafe ya. Kafe-kafe. Kita kan rencana mau bikin zona kuliner halal aman sehat di salah satu Jalan Arifin Ahmad, kemudian jalan. Jadi coffee shop yang itu, ini kan permintaannya juga untuk tenaga kerja di sana itu dengan keahlian tertentu, mereka melalui entitas tadi. Nah, mintanya kan macam-macam ini, berbeda-beda keahliannya apa, kelebihannya apa. Nah, mereka ini yang menjamin ketersediaan itu. Jadi dia kemudian menghubungkan kepada adik-adik kita tadi yang sudah siap terlatih dan segala macamnya itu, dan mereka menggaransi untuk bisa
kemudian mengisi ceruk-ceruk ini. Nah ini kan apa namanya, cara kerja milenial yang suka kolaboratif, tidak mau terikat dan segala macamnya. Itu juga yang dilatih. Nah itu menjadi programnya karena kita juga dari Direktorat Bisnis Syariah. Mudah-mudahan ini bisa termanfaat. Tapi sekali lagi KDIKS bukan apa namanya kemudian ini membranding menjadi KDIKS, tidak. Kita entitas tersebut silahkan tumbuh sendiri, tapi yang penting kita terkoordinasi, kolaborasi dan saling dukung untuk mengembangkan, mempercepat, memperluas ekonomi keuangan syariah di Riau. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Memang sudah ternyata memang KDIKS ini sudah hampir 1 tahun ya Pak, semenjak diresmikannya. Dari tanggal 25 Agustus 2002 sudah hampir 1 tahun ini, dan sudah banyak yang telah dilakukan gitu. Dari tantangannya pun banyak gitu kan, pencapaian-pencapaian, harapan memang untuk future yang memang banyak sekali. Nah, namun Pak, dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun ini dan hampir 1 tahun ini, kira-kira capaian ataupun dampak positif apa yang sudah diberikan Pemprov Riau untuk percepatan pengembangan XR di Riau itu sendiri? Nah, terutama di 3 tahun terakhir ya, gitu. Meskipun ada pandemi di sana, tapi kan namanya gerakan ekonomi tetap. Kami bersyukur sekali, terima kasih kepada Bank Indonesia Riau, Pak Nur, ya, Pak Deputi, ya, sebelumnya ada Pak Asral. Itu yang justru beliau-beliau inilah kemudian yang punya semangat luar biasa. Kita kemarin ada festival ekonomi syariah yang sampai bisa menghimpun wakaf 600 miliar wakaf uang gitu. Dia melibatkan sekolah dan segala macamnya. Itu luar biasa di 3 tahun terakhir. Nah, kemudian tadi itu melembagakan wakaf, kemudian juga capaiannya lagi, yang jelas sudah 2 tahun Riau mendapatkan anugerah Adinata Syariah yang baik, berarti setelah Jawa Timur ya, terbaik kedua. Jadi kita kemarin Pak Gubernur itu kalau nggak salah 7 kali naik ya ke panggung menerima penghargaan dari Pak Wapres, dan kemudian inilah menjadi bukti konkret dari kerjaan yang selama ini kita koordinasikan. Nah, kemudian capaian lainnya jelas ini, jelas ekonomi keuangan syariah kita, alhamdulillah konversi syariah itu sudah tercapai dengan baik, sesuai dengan target, dan kemudian tinggal membuktikan bahwa bank syariah itu akan lebih baik dan punya potensi untuk dikembangkan lebih baik. Tadi secara ekosistem juga sudah disambut baik, sehingga masyarakat kita benar-benar punya alternatif. Mereka tinggal pilih mau ikut untuk berkontribusi. Artinya condong kemana nih? Condong kemana? Udah ada pilihan. Kalau dulu kan masih, wah harus paksa ke sini. Sekarang udah punya pilihan. Dan itu bebas untuk. Nah, kita bersyukur juga, tadi saya katakan sumber daya kita itu memang luar biasa. Nah, mudah-mudahan sumber daya kita yang belum tergarap ini, yang belum terolah ini, bisa kemudian kita rangkum dalam kebijakan untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, terus terang di kabupaten kota, kalau kemarin kan baru provinsi KDIKS-nya, kami juga sedang menunggu informasi yang kami dapat. KDIKS akan merubah beberapa kebijakan, terutama kewajiban untuk memasukkan dalam RPJMD bagi daerah. Nah, kalau ini berhasil dalam kebijakan penganggaran, kami rasa ini akan menjadi langkah yang luar biasa bagaimana daerah-daerah yang concern terhadap pengembangan itu bisa terjustifikasi dengan baik melalui program-program yang bisa dilakukan melalui sumber pendanaan dan pembiayaan. Banyak Pak, itu memang SDM-nya sangat memadai dan SDA-nya juga bagus Pak. Tadi ada kelapa ya Pak, ini sangat bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Abdi. Sobat Ekser, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita di penghujung.
Alhamdulillah semoga nanti KDKS Reuni semakin banyak perkembangannya Pak, semakin pesat perkembangannya, sehingga memang KDKS Reuni menjadi percontohan untuk KDKS yang lainnya untuk berkembang lebih pesat lagi. Terima kasih banyak Pak Abdi, semoga berkah untuk kita semuanya. Baik, makasih banyak. Saya boleh pantun? Boleh, silahkan Pak. Pantun. Ini mungkin untuk sobat XR ya, bagaimana kemudian tadi saya sudah bercerita bagaimana kerja milenial sekarang ini suka kolaborasi. Saya kasih pantun kolaborasi lah ya. Boleh. Kabut asap tak ada lagi karena kemarin hujannya lebat. Mari bersama bangun sinergi karena sendiri tak pernah hebat. Masya Allah. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.